Setuju untuk mencegah daripada mengobati. Sekarang gimana cara mencegahnya kalau gitu? 3 kondisi ini. Serangan jantung, stroke, dan gagal ginjal. Masalahnya ternyata mirip-mirip. Faktor resikonya mirip-mirip. Apa kira-kira? Dari 3 ini, ada persamaan dari 2 dulu. Persamaan antara serangan jantung dan stroke. Jantung ada di jantung, stroke terjadinya di otak. 2 organ yang berbeda tapi punya masalah yang sama. Yaitu masalahnya di pembuluh darahnya. Pembuluh darah kita itu, dinding dalamnya itu lembut sekali. Lebih lembut daripada kain sutra. Namanya endotel. Makanya darah bisa mengalir dengan lancarnya. Nah, seiring berjalannya waktu dengan banyak faktor resiko, dinding dalam itu rusak. Nanti kita bahas apa aja yang bisa merusaknya. Rusak, robek itu bagaikan wallpaper yang robek di dinding gitu. Jadi kebuka. Karena robekan itu terjadi, maka kolesterol berlebih, gula berlebih yang harusnya tidak menyumbat, nyumbat di situ. Sumbatannya mulai dari 1%, 2%, 3%. Jika 100% terjadi di jantung, itulah yang namanya serangan jantung. Kalau di otak, itu yang namanya stroke. Jadi kalau kita kembalikan gimana cara mencegahnya, kita harus jaga pembuluh darah kita tetap utuh, tetap baik. Endotelnya tetap sehat. Kedua, apalagi yang merusak? Darah tinggi. Jadi 3 penyakit yang tadi saya sebutin ini punya faktor resiko yang sama, yaitu hipertensi. 30% pasien saya yang gagal ginjal itu karena hipertensi, 30% lagi karena gula darah tinggi, 40% lagi bervariasi, bisa jadi autoimun, polikistik, infeksi, atau batu ginjal. Tapi kalau kita bisa eliminir aja 2 ini, tekanan darah kita tetap stabil, tidak tinggi, dan gula darah kita tetap stabil, maka kita sudah mengeliminir 60% kemungkinan kita gagal ginjal. Begitu pula serangan jantung dan stroke. Serangan jantung dan stroke punya faktor resiko ada 10, tapi 2 yang paling besar adalah diabetes dan hipertensi. Mengkerucut, tapi ada satu lagi yang mirip-mirip. Saya harus jujur apa adanya. Rokok. Cuma rokok ini jadi PR besar buat bangsa kita. Tidak mudah untuk saya, para nakes, untuk berusaha untuk mengurangi rokok. Kita hidup di negara yang laki-laki perokoknya tertinggi di muka bumi. Tidak ada negara lain yang jumlah laki-laki perokoknya lebih tinggi dibanding Indonesia. 71% laki-laki Indonesia merokok. Itu angka yang tinggi. Bahkan negara kedua, ketiga pun di bawah itu gitu. Dengan jumlah sebesar itu, dengan jumlah penduduk sebesar itu, maka kita punya banyak faktor risiko yang bisa merusak dinding dalam pembuluh darah tadi, endotel, yaitu asap rokok. Yang kedua, gula darah tinggi. Ada yang bilang, mana yang lebih bahaya dok, gula darah tinggi atau rokok? 2 faktor risiko yang sama-sama merusak. Gula darah tinggi sekarang.